Halo sahabat belajar, kembali lagi di channel Belajar Era Digital. Guru tetap belajar walau sudah mengajar. Baik Bapak Ibu guru semua, di sini saya akan menyampaikan sejarah perkembangan media penyimpanan data dari masa ke masa. Yang pertama adalah postcard. Pada tahun 1725, seorang berkebangsaan Prancis menemukan cara penyimpanan data dari selembar kertas. Basil Buson yang bekerja di bidang tekstil menemukan cara untuk menyimpan pengaturan dari alat otomatis yang digunakan di pabrik tekstil. Dia bisa memaksimalkan kerja dari mesin tersebut. Dengan selembar kertas yang dilubangi, dia berhasil untuk memprogram mesin otomatis untuk bekerja secara spesifik. Postcard, nama populernya, dan menjadi cikal bakal awal dari media penyimpanan modern masa kini. Yang kedua adalah Ponstab. Konsepnya sama seperti dengan postcard milik Basil Buson, tapi bisa dibilang ini sebuah media penyimpanan evolusi dari postcard yang telah muncul lebih dulu. Kalau postcard itu dibatasi oleh selembar kertas, tidak begitu dengan Ponstab ini yang bisa menampung data lebih banyak karena terdiri dari satu buah gulungan pita panjang yang dilubangi. Penggunaan pertama dari Ponstab ini mulai diperkenalkan pada tahun 1846 dan untuk dipergunakan di mesin telegram dan mesin faksimil. Penemu dari Ponstab ini adalah seorang berkebangsaan Skotlandia bernama Alexander Bain. Yang ketiga adalah Selectron-Tube. Pada tahun 1948, muncul Selectron-Tube yang menjadi awal dari sebuah media penyimpanan data digital untuk komputer. Perangkat Selectron-Tube ini berukuran 10 inci atau 254 mm pada sisi terpanjangnya. Untuk kapasitasnya sendiri hanya sebesar 4096 bit atau 0,000512 megabit. Dikembangkan oleh perusahaan RCA atau Radio Corporation of America. Berdasarkan desain dari William Gilbert, seorang peneliti dari Manchester University, England. Yang keempat adalah hard drive. Baru pada tahun 1956, hard drive pertama kali dikembangkan oleh perusahaan IBM. Pada awalnya, hard drive atau biasa dikenal sebagai hard disk yang hanya digunakan untuk tempat penyimpanan data eksternal. Namun seiring waktu, posisi hard drive menjadi tempat penyimpanan utama pada sistem perangkat komputer. Pertama kali diluncurkan, hard drive hanya memiliki kapasitas 3,75 megabit dengan ukuran sebesar 1,9 meter persegi. Dari segi harga juga sangat mahal. Satu buah hard disk drive pada saat itu dihargai sekitar $9.200 Amerika per megabit. Sangat mahal sekali. Yang kelima adalah floppy disk. Kebutuhan akan penyimpanan data yang portable dan bisa dibawa kemana-mana semakin tinggi. Dan pada tahun 1969 muncullah sebuah alat penyimpanan portable yang diberi nama floppy disk. Bentuknya yang kecil dengan format ukuran 5,14 inci dan bisa dibawa kemana-mana menjadikan floppy disk ini primadona pada saat itu. Tidak seperti hard drive yang besar dan berat. Namun sayang, floppy disk generasi pertama hanya bisa menulis data. Barulah beberapa generasi setelahnya muncul floppy disk dengan ukuran yang lebih kecil, kurang lebih 3,5 inci. Kita bisa menghapus dan kembali menulis data. Yang keenam adalah hard disk. Barulah tahun 1980, hard disk yang biasa kita kenal meluncur. Karena hard drive yang terlalu besar dan makan banyak tempat, muncullah hard disk yang lebih kecil, lebih portable, dengan harga yang jauh lebih murah, dan memiliki kapasitas yang lebih besar. Berlanjut sampai dengan hard disk yang kita kenal sekarang dan masih umum digunakan pada sistem komputer saat ini, sebelum beralih ke teknologi SSD yang lebih baru. Yang ketujuh adalah multimedia card. Multimedia card atau MMC pertama kali diperkenalkan oleh Siemens dan SanDisk di tahun 1997.
biasanya digunakan untuk media penyimpanan digital smartphone atau kamera. Besaran kapasitasnya itu mulai dari 16 megabit sampai 1 gigabit pada saat awal diperkenalkan. Hingga sekarang, MMC masih banyak digunakan di perangkat smartphone atau kamera digital modern, bahkan berevolusi dengan ukuran yang lebih kecil lagi, mulai dari mini SD hingga micro SD, dengan kapasitas bisa mencapai 1 terabit. Yang kedelapan adalah flash drive. Nah, ini yang paling biasa dan masih dipakai sampai sekarang. Pada tahun 1999, Amir van Dovmoran dan Oron Ogden menemukan dan mengembangkan media penyimpanan baru yang biasa sekarang disebut dengan USB flash drive, yang sampai sekarang masih berkembang terus, baik dari segi kecepatan baca tulis maupun kapasitas penyimpanannya. Yang kesembilan adalah SSD. SSD atau Solid State Drive itu memiliki konfigurasi seperti flash drive, namun SSD sendiri menggunakan teknologi yang bernama non-volatile memory. Non-volatile memory adalah chip memori yang tidak akan kehilangan datanya ketika tidak dialiri listrik. Sementara volatile memory kebalikannya. Contoh volatile memory adalah hard disk mekanik konvensional yang memerlukan daya listrik untuk memutar platernya. Yang ke-10 adalah Cold Data Storage. Cold storage merupakan media penyimpanan yang paling mutakhir, di mana kita menyimpan data tidak lagi menggunakan perangkat keras. Penyimpanan datanya sudah mutakhir dan terkoneksi oleh jaringan internet dari seluruh dunia. Jadi kita seperti menyewa sebuah flash disk yang sebenarnya tidak ada fisiknya. Contoh mudahnya yang paling sering kita gunakan adalah Google Drive. Nah, itulah beberapa media penyimpanan mulai dari awal yang paling tua di tahun 1725 dengan nama punch card sampai dengan sekarang yaitu Cold Data Storage. Semoga bermanfaat dan terima kasih.